Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah Green Economy and Trade yang dibimbing oleh Bapak Rizky Renaldi Pramasya, SEME kali ini, kelompok 4 yang beranggotakan saya, Zekia Safira Salsabila, dan 2 rekan saya lainnya, yaitu Shalsabila Sayyidina dan M. Aris Munandar, akan menyampaikan materi mengenai valuasi ekosistem. Materi ini akan disampaikan dalam beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang pengertian valuasi, perkembangan teknik valuasi lingkungan, dan kritik valuasi lingkungan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian valuasi. Valuasi berasal dari kata value atau nilai yang artinya persepsi seseorang terhadap makna suatu objek dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi, valuasi adalah prosedur yang dilakukan untuk menemukan nilai suatu sistem. Nilai yang dimaksud dalam valuasi adalah nilai manfaat atau benefit suatu barang yang dinikmati oleh masyarakat. Valuasi merupakan perangkat yang menambah kemampuan para pengambil kebijakan untuk mengevaluasi alternatif pengelolaan ekosistem dan melacak dampak dari berbagai kegiatan yang mengubah penggunaan ekosistem. Materi selanjutnya, perkembangan teknik valuasi lingkungan. Valuasi lingkungan dengan menggunakan metode valuasi non-market telah berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1960 dan 1970-an. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNEP menyusun panduan penilaian lingkungan untuk studi keanekaragaman hayati dan usaha serupa dilakukan oleh Bank Pembangunan Asia, Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Laporan terbaru UNEP meninjau ulang teknik penilaian di negara berkembang dan menyimpulkan bahwa valuasi ekonomi tersebut adalah satu, sangat bermanfaat dalam meningkatkan profil aspek lingkungan dengan proyek pengembangan dan kebijakan. 2. Aplikasinya tersebar luas di negara berkembang. Dan 3. Pada umumnya aplikasi tersebut sukses. Menurut Ovaskainen tahun 2005, untuk lebih meyakinkan penafsiran hasil dari metode contingent valuation, studi masa depan perlu mengenali penggunaan yang diharapkan responden di dalam mendesain survei dan tambahan informasi tentang alasan atau motivasi responden untuk menentukan kehadiran dan jenis dari motivasi altruistik atau mementingkan kepentingan orang lain. Materi selanjutnya, kritik tentang valuasi lingkungan. Pada dasarnya, debat tentang nilai ekosistem berasal dari dua pandangan. Satu pandangan menyatakan bahwa beberapa nilai dan jasa ekosistem adalah non-antroposentris, maksudnya bahwa spesies di luar manusia mempunyai nilai moral atau nilai untuk menghargai diri sendiri. Sementara pandangan lain yang meliputi pendekatan ekonomi untuk valuasi menyatakan bahwa semua nilai adalah antroposentris. Kritik yang bertentangan dengan valuasi ekonomi dikemukakan Ban sebagai berikut. 1. Intrinsic versus instrumental value. Valuasi didasarkan atas pandangan instrumentalis dari nilai, sedangkan pandangan lain berargumentasi bahwa dugaan nilai biodiversitas yang benar adalah hakiki. Kesukaran yang utama adalah menerjemahkan nilai-nilai ke dalam kebijakan nyata. 2. Relative versus absolute value. Valuasi mewujudkan dugaan ahli ekonomi bahwa nilai ekosistem adalah relatif. Kritikus membantah bahwa biodiversitas mempunyai nilai mutlak dengan sendirinya. Oleh karena itu, nilainya tidak bisa terukur sehubungan dengan berbagai hal. Secara efektif, konservasi biodiversitas menjadi suatu yang sangat mendesak pasti atau mutlak, suatu ketentuan moral yang unggul. Ketiga, incremental versus total value. CBA atau cost benefit analysis menilai perubahan dalam persediaan biodiversitas secara terpisah. Karena itu, kritikus berargumentasi bahwa CBA mungkin menilai hilangnya sebagian kecil dari masing-masing biodiversitas sebagai hal yang dibenarkan. Padahal dengan begitu melewatkan fakta bahwa masing-masing sebagian kecil itu berperan untuk risiko hilangnya total stok. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh Shalsabila Sayyidina mengenai metode valuasi ekosistem dan penerapan valuasi lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan materi. C. Metode valuasi ekosistem. King dan Mazzotta 2004 mengemukakan bahwa untuk menilai suatu ekosistem pendekatan ada dua macam, yaitu pendekatan dolar dan pendekatan non-moneter. Beberapa secara rinci pendekatan tersebut.
1. Metode harga pasar. Metode ini digunakan untuk menafsir nilai ekonomi pada produk atau jasa ekosistem yang diperjualbelikan di pasar. 2. Metode biaya perjalanan. Metode harga perjalanan digunakan untuk mengukur permintaan atau aktivitas rekreasi. Metode biaya perjalanan digunakan untuk memperkirakan nilai penggunaan ekosistem atau lokasi yang digunakan untuk rekreasi. Perkiraan biaya atau nilai ekonomi tersebut berkaitan dengan A. Perubahan biaya-biaya akses untuk suatu lokasi rekreasi. B. Dihilangkannya keberadaan suatu lokasi rekreasi. C. Penambahan suatu lokasi rekreasi baru. Yang D. Perubahan mutu lingkungan pada suatu lokasi rekreasi. Yang ketiga, metode penetapan harga hedonik. Analisis harga hedonik digunakan untuk mengukur nilai-nilai yang menempel pada berbagai karakteristik ekosistem sehingga menemukan rasa keinginan untuk membayar pada orang-orang untuk menghindari dampak hilangnya jasa suatu ekosistem. Metode ini dapat digunakan untuk memperkirakan biaya-biaya atau manfaat ekonomi yang berhubungan dengan A. Mutu lingkungan mencakup polusi udara, polusi air, atau polusi suara. Yang B. Kenyamanan lingkungan seperti pemandangan yang estetis atau jarak ke lokasi rekreasi. Yang keempat, penilaian ketidaktentuan. Survei penilaian ketidaktentuan pertama kali diusulkan oleh S.V. Kreasi Wantrup 1947 sebagai metode yang memberikan suatu harga untuk barang atau sesuatu yang tidak dijual. Metode penilaian ketidaktentuan didasarkan pada pertanyaan terhadap responden. Jawaban seseorang akan sangat dipengaruhi oleh persepsinya pada mengenai barang atau jasa yang ditanyakan atau diminta penilaiannya. Yang D. Penerapan valuasi lingkungan. Valuasi lingkungan cenderung mencoba untuk membuat agen ekonomi menyadari biaya produksi dari kerusakan lingkungan yang mereka ciptakan, misalnya internalisasi dan eksternalitas. Dalam konteks ekonomi mikro, berbagai metode dikembangkan untuk digunakan dalam analisa manfaat dan biaya dengan tujuan pembentukan keputusan lingkungan. Banyak studi dilakukan untuk memperkirakan fungsi permintaan mengunjungi lokasi rekreasi seperti pantai, sungai, danau, dan hutan. Hasil studi tersebut menyatakan bahwa biaya perjalanan dan pendapatan konsumen adalah faktor penentu yang penting dari permintaan untuk mengunjungi suatu lokasi tersebut. Poin yang terakhir akan disampaikan oleh M. Aris Munandar mengenai studi kasus valuasi ekosistem dalam menentukan potensi nilai manfaat ekonomi teknologi biogas bagi rumah tangga peternak sapi dan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Munandar akan membacakan mengenai studi kasus. Sumber judul jurnal yaitu valuasi ekosistem dalam menentukan potensi nilai manfaat ekonomi teknologi biogas bagi rumah tangga, peternak sapi dan daerah. Penulis jurnal yaitu Fatati Ardinofra dan Farijal. Jurnal yaitu Jurnal Ilmu Peternakan volume 18 nomor 2 November 2015. Disetujui terbit yaitu 2 November 2015. Alamat Fakultas Peternakan Universitas Jambi, Jalan Jambi, Muara Buliang, kilometer 15 Mandaro Darat, Jambi. Pendahuluan peningkatan nilai manfaat usaha peternakan sapi telah banyak dilakukan, seperti pemanfaatan berbagai produk ikutan baik berasal langsung dari ternak maupun produk ikutan. Salah satu limbah potensial adalah feses yang sering bercampur dengan sisa pakan karena dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku biogas. Teknologi biogas tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai pengganti bahan bakar dan pupuk, tapi juga memberikan umpan balik bagi usaha peternakan. Kebutuhan input berupa feses akan memberikan stimulan bagi peternak untuk melakukan transformasi sistem pemeliharaan dari semi-intensif menjadi intensif. Perubahan pemeliharaan menuju intensif akan mendorong peningkatan produktivitas usaha ternak. Berbagai nilai manfaat teknologi biogas ini tidak semuanya memiliki nilai pasar, sehingga tidak dapat dinilai dengan cara sederhana dan membutuhkan pendekatan lain
Agar nilai manfaat ekonomi dapat ditentukan secara komprehensif, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan valuasi ekosistem untuk memperkirakan nilai manfaat langsung maupun tidak langsung. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan unit analisis rumah tangga peternak sapi potong pengguna biogas. Ini dilaksanakan selama 2 tahun, dari tahun 2013 sampai 2014 dengan lingkup wilayah Provinsi Jambi. Pelaksanaan penelitian secara bertahap sesuai dengan tahun penelitian, di mana setiap tahun penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis dari pelaporan. Rangkaian tahapan penelitian pada tahun pertama merupakan tahap pemetaan melalui proses identifikasi karakteristik rumah tangga pengguna biogas, tingkat adopsi dan permasalahan dan penerapan teknologi biogas, serta identifikasi sumber dan besaran nilai manfaat ekonomi aplikasi teknologi. Lalu ada metode analisis. Metode analisis digunakan dalam penelitian ini bervariasi sesuai dengan permasalahan yang akan dianalisis atau tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan 1 dan 2 diharapkan tercapai pada tahun pertama penelitian, sedangkan untuk tujuan 3 dan 4 pada tahun. Lalu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, nilai manfaat ekonomi teknologi biogas. Nilai manfaat ekonomi penggunaan teknologi biogas tidak hanya dari substitusi bahan bakar, tapi juga dari pemanfaatan ampas biogas sebagai pupuk kompos yang potensial sebagai pengganti sebagian pupuk anorganik yang harganya semakin mahal dan bahan sulit dipercepat. Seekor sapi dewasa menghasilkan feses 8-10 kg per hari yang dapat diolah menjadi pupuk organik sekitar 2-3 kg per hari, sehingga dalam 1 tahun diperkirakan mampu menghasilkan 0,5 ton pupuk organik dan dapat menekan biaya produksi. Penggunaan pupuk kompos memberikan manfaat terhadap sifat kimiawi tanah, Musanif dan Nababan 2006. Yang kedua ada nilai ekonomi substitusi bahan bakar gas bio. Sumber daya bahan bakar rumah tangga yang potensial disubstitusi adalah minyak tanah dan kayu bakar. Sedangkan bahan bakar LPG relatif rendah, sekitar 59,47% rumah tangga menggunakan bahan bakar tunggal dan sisanya 40,53% menggunakan kombinasi minyak tanah dan bahan bakar lainnya. Substitusi minyak tanah dan kayu bakar dengan biogas di samping mampu mengurangi beban belanja rumah tangga, juga secara tidak langsung akan mengurangi beban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga ada nilai ekonomi substitusi pupuk komersial. Ampas yang dihasilkan dari proses pengolahan feses dan instalasi teknologi biogas merupakan sumber pupuk organik potensial untuk dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, baik dalam bentuk pupuk organik bahan basah maupun kering. Penggunaan ampas biogas pengganti pupuk urea baru mencapai 50,44% dari kebutuhan pupuk tanaman kelapa sawit yang diusahakan oleh rumah. Substitusi penggunaan pupuk urea ini menurut beberapa rumah tangga lebih disebabkan oleh masih kurangnya ketersediaan pupuk kompos yang dihasilkan dari ampas pengolahan biogas, serta masih adanya sedikit kekhawatiran akan dampak negatif jika penggunaan pupuk urea diganti seluruhnya dengan pupuk kompos. Untuk itu, solusi yang dapat ditawarkan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pupuk kompos ini adalah melalui peningkatan skala usaha ternak sapi potong yang dipelihara dengan tidak melakukan pelepasan ternak sapi yang dipelihara sampai mencapai skala usaha tertentu. Yang keempat, total nilai manfaat teknologi biogas. Total nilai manfaat dari teknologi biogas merupakan akumulasi dari 2 sumber, yaitu nilai pemanfaatan langsung, yaitu nilai substitusi bahan bakar rumah tangga sebagai produk utama teknologi, dari nilai manfaat yang tidak langsung berupa nilai substitusi pupuk komersial, dan nilai manfaat produktivitas akibat dampak transformasi sistem pemeliharaan ternak sapi potong. 5. Implikasi hasil penelitian. Belum optimalnya pemanfaatan berbagai jenis sumber nilai manfaat dari teknologi biogas ini mengindikasikan masih perlunya upaya pembinaan yang lebih intensif bagi rumah tangga pengguna biogas. Penghematan beban rumah tangga yang dihasilkan dari penggunaan teknologi biogas dari penurunan biaya penggadaan bahan bakar untuk keperluan memasak dan penurunan biaya usaha tadi, karena sebagian kebutuhan pupuk tanaman dapat disediakan sendiri, dapat menjadi indikator adanya peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Pengurangan penggunaan minyak tanah kayu bakar dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan karena akan mengurangi pencemaran tanah dan udara. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Terdapat 3 nilai manfaat yang
oleh rumah tangga pengguna teknologi biogas, yaitu yang pertama efisiensi belanja rumah tangga berupa penghematan biaya yang kedua ada efisiensi biaya input usaha tani tanaman berupa penghematan biaya pembelian pupuk komersial. Yang ketiga ada pendapatan rumah tangga dari hasil penjualan pupuk organik. Yang keempat, yang terakhir yaitu peningkatan nilai produktivitas. Demikian penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kesediaan waktu rekan-rekan yang telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.